السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat, termasuk salah satunya adalah nikmat hidayah sehingga kita bisa salat berjamaah di masjid ini, kemudian melanjutkan dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang oleh Allah Azza wa Jal, pada subuh hari ini insyaallah kajian kita membahas tentang sunnah yang terlupakan. Kalau istilah syariatnya adalah as-sunnah al-mahjurah, sunnah yang sudah jarang dikerjakan. Tentu ada banyak, cuman kita di sini akan menyebutkan beberapa saja. Sebelum kita menyebutkan hal tersebut, ada beberapa fadilah ketika seseorang melakukan sunnah-sunnah Nabi, khususnya sunnah al-mahjurah, sunnah yang sudah mulai terlupakan di tengah masyarakat. Jadi ketika seseorang berusaha menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang mulai terlupakan ini, dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala dari amalan sunnah tersebut. Yang kedua adalah amalan dia menghidupkan sunnah. Lebih lagi ketika seseorang yang menghidupkan sunnah ini diikuti oleh orang-orang yang lain, maka pahalanya 3 kali lipat. Jadi orang-orang berhasil melakukan sunnah ini disebabkan karena dia yang melakukan atau menghidupkan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas, kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, salah satu bentuk taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka di antara fadilah atau keutamaan seseorang yang taat kepada Rasulullah SAW tentu ada banyak. Di antaranya adalah taat kepada Rasulullah SAW. Hakikatnya adalah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan, kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sejajarkan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada aku.
Jadi ketaatan kepada Rasulullah SAW itu adalah ketaatan yang mutlak, sebagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk yang lain. Kepada pemerintah kita disuruh taat, tetapi tidak semutlak taat kita kepada Rasulullah. Kepada orang tua kita disuruh taat, tetapi tidak semua perkara kita harus taat. Berbeda halnya ketika perkara tersebut datang dari Rasulullah SAW, maka mutlak harus kita taat. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, maka kita kerjakan. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, kita tinggalkan. Karena Rasulullah sendiri adalah manusia yang maksum, yang tidak mungkin mengajarkan sebuah kekurangan atau dosa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Allah katakan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai sekalian manusia, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah kalian. Di sini tidak ada pengulangan kata ati'u di dalam ketika kita disuruh taat kepada pemerintah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Karena memang keduanya ini harus mutlak, tidak ada pengecualian. Rasulullah kata A, kita laksanakan A. Berbeda dengan ulil amri, kita disuruh taat tidak, tetapi tidak ada di situ kata ati'u uli amri minkum. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, taat kepada Rasulullah SAW ini merupakan dua asas besar dalam beramal dalam agama kita. Asas yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ini sering kita bahas, sering ditanyakan juga. Kita harus ikhlas dan harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, barulah amalan tersebut diterima. Keutamaan yang kedua adalah taat kepada Nabi SAW dengan melakukan sunnah-sunnahnya adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'u tahtadu. Dan jika kamu taat kepada Rasulullah, maka kamu akan mendapatkan petunjuk, kamu akan mendapatkan hidayah. Dan sekali lagi, salah satu bentuk taat kita kepada Rasulullah SAW adalah mengerjakan sunnah-sunnahnya. Hal ini penting jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah janjikan hidayah di sini. Ketika kita melakukan sunnah Nabi, Allah janjikan hidayah, dan kita memerlukan hidayah ini setiap detik kehidupan kita. Itulah kenapa doa yang pertama kali tercantum dalam Al-Quran adalah meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa yang pertama kali ada di dalam Al-Quran. Dan kita tahu sesuatu yang pertama tentu pasti spesial. Dan hal ini juga kita mintakan kepada Allah minimal 17 kali di dalam salat kita ketika kita membaca suratul Fatihah. Karena memang sebegitu pentingnya hidayah. Jangan merasa ketika kita sudah mengerjakan salat 5 waktu, mengikuti kajian, terus kita tidak membutuhkan hidayah. Ini salah besar. Ini adalah syubhat syaitan. Bahkan hadirnya kita di majelis ilmu ini, hadirnya kita dengan salat berjamaah di masjid ini adalah berupa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang-orang yang begadang malamnya, bahkan mereka sampai mendengar azan subuh, tetapi mereka tidak ke masjid. Berapa banyak orang mampu memegang HP-nya berjam-jam, tetapi ketika disuruh buka mushaf, disuruh membaca Al-Quran, bahkan 1 menit saja kewalahan, capek dan lain sebagainya. Berapa banyak orang pandai berbicara berjam-jam, tetapi ketika disuruh berdoa, berzikir, mereka berat. Jadi jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, seluruh amalan kebaikan
yang kita lakukan itu adalah merupakan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi hidayah ini kita butuhkan setiap saat. Itulah kenapa sekali lagi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla minimal 17 kali. Belum lagi kalau kita sholat sunnah lebih dari 17 kali. Maka kebalikannya, jika seseorang lalai daripada sunnah-sunnah Nabi, dia akan terjauhi dari hidayah. Bisa jadi orang yang malas sholat, malas berzikir, karena dia lalai terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Fadilah yang ketiga dari kita taat kepada Rasulullah SAW adalah salah satu bukti cinta kita kepada Allah, dan salah satu juga jalan kita mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cinta kepada Allah itu mungkin hal yang biasa, cinta kepada Rasulullah SAW itu mungkin hal yang biasa, tetapi bukan cinta kita kepada mereka, melainkan bagaimana mereka juga cinta kepada kita. Itulah yang terpenting. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ini hal yang menyakitkan tentunya. Maka salah satu cara mendapatkan cinta Rasulullah dan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ayat ini jamaah oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Karena banyak orang yang mengklaim kalau mereka itu cinta Allah, tapi klaim mereka itu adalah hanya sekedar omong kosong belaka. Banyak orang mengklaim kalau mereka cinta kepada Rasulullah, tetapi hanya omongan kosong biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu mengatakan, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Kami ini anak-anaknya Tuhan, dan kami ini adalah orang-orang yang terkasih, ya, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Maka Allah bantah di banyak ayat juga. Maka jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, cinta itu harus dengan bukti. Dan salah satu bentuk bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat kebiasaan para sahabat, ya, karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW, terkadang apa yang dilakukan oleh Rasulullah mereka langsung lakukan tanpa mengetahui kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut. Tidak mau tahu hikmahnya apa, karena saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Rasulullah SAW sholat di Masjid Nabawi. Pada saat itu Rasulullah menggunakan sandalnya, dan Rasulullah dan para sahabat juga menggunakan sandalnya ketika sholat. Dan ini merupakan salah satu sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Ya, tapi nanti insya Allah kita akan bahas. Rasulullah ketika sholat itu di tengah sholat Rasulullah melepaskan sandalnya. Maka melihat hal tersebut, para sahabat semuanya melepaskan sandalnya ketika di dalam sholat ini, tanpa ingin mengetahui kenapa Rasulullah melepas. Padahal bertahun-tahun sholat Rasulullah tidak pernah lepas sandal. Tidak ada sedikit pun pikiran dari para sahabat itu, loh, kenapa Rasulullah tidak melepaskan. Tidak ada sedikit pun ingin menunda hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan saat itu, para sahabat melakukannya langsung. Ini bentuk cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ketika selesai sholat, Rasulullah melihat para sahabatnya ikut-ikutan melepas sandal mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kalian melepaskan sandal?" Maka para sahabat berkata, "Karena engkau melepaskan sandalmu ya Rasulullah."
Tidak ada di benak mereka apakah mungkin Rasulullah sakit kakinya atau mungkin sandalnya tidak nyaman dan lain sebagainya, tidak ada. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril turun kepadaku ketika lagi sholat, kemudian mengabariku bahwa sandalku terdapat najis, maka aku lepaskan. Ayat yang sama yang tadi di wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah taat kepada Rasulullah SAW, kita akan itu sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah dan kepada Allah Ta'ala, kemudian menjadi salah satu sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencintai seorang hamba, itu banyak manfaatnya jemaah. Salah satunya dalam hadis Qudsi yang sahih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah berfirman, Allah katakan, wahai Jibril, Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah mengumumkan bahwa aku telah mencintai fulan, maka sebarkanlah. Maka setelah itu malaikat Jibril mencintai fulan tersebut, orang tersebut, kemudian malaikat Jibril menyebarkan kepada seluruh penduduk langit, sehingga orang tersebut dicintai oleh seluruh penduduk langit. Kemudian apa akibatnya setelah itu? Maka penghuni langit pun mencintainya sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi. Jadi ada sebagian orang-orang yang qabul, istilahnya dia itu gampang diterima oleh penduduk bumi setempat, masyarakat setempat. Bisa jadi karena memang orang tersebut dicintai oleh seluruh penduduk langit. Salah satu sebabnya adalah karena Allah cinta kepada dia. Kemudian masih di ayat yang sama, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW akan diampuni dosa-dosanya. Jadi jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, kita sadar betul kalau kita ini hamba yang berlumuran dosa. Kullu bani Adam khata'. Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian. Kalau kita ini semuanya berlumuran dosa, maka hal-hal seperti ini kita harus benar-benar perhatikan. Hal-hal atau janji-janji Allah yang merupakan pengampunan dosa ini harus kita kerjakan. Tidak sembarangan amalan itu ganjarannya pengampunan dosa. Biasanya amalan-amalan besar seperti rukun Islam misalnya, itu semua rata-rata rukun Islam itu karena merupakan tiang agama, itu ganjarannya salah satunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahadat misalnya, orang yang melakukan syahadat pertama kali masuk Islam itu diampuni seluruh dosa-dosanya yang masa lalu, maka seakan-akan dia baru terlahir kembali di bumi. Orang yang pertama kali masuk Islam kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat, Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang salat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Rasulullah katakan, apakah terdapat sisa noda di badannya ketika dia mandi di sungai 5 kali sehari? Para sahabat mengatakan tidak mungkin ada. Begitu juga orang yang sholat 5 waktu berjamaah, maka insya Allah tidak ada dosa yang tersisa di tubuhnya. Puasa, hadis yang ma'ruf, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa penuh rasa iman dan rasa harap, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Haji juga, man hajjal bait, man hajjalillah falam yafsuq wa lam yarfus raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang haji kemudian dia tidak berkata-kata kotor, tidak memaki, maka ketika dia balik ke tanah airnya seakan-akan dia balik seperti terlahir kembali dari rahim ibunya tanpa dosa sedikit pun. Jadi amalan-amalan besar ini jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, pahalanya berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita dapati hanya dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Fadilah yang keempat, taat kepada Rasulullah SAW menjadi sebab turunnya rahmat
kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Wa athi'ur rasula la'allakum turhamun." Dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada mungkin beberapa sunnah yang terkesan berat untuk kita lakukan, tapi jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, yakinilah kalau sesungguhnya di balik hal tersebut ada rahmat, ada kasih sayang Allah yang kita sebenarnya mungkin belum tahu apa hikmah di balik hal tersebut. Yang perlu kita yakini adalah ada kasih sayang Allah di sana. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberati seorang hamba melebihi dengan batas kemampuannya. Kemudian yang kelima, taat kepada Rasulullah SAW adalah hakikat kemenangan dan kesuksesan. Sebagaimana Allah katakan, "Wa may yuti'illaha war rasul wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan salah satu kemenangan yang akan kita dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan di dunia dan di akhirat tentunya. Salah satu kemenangan yang akan kita dapatkan dan semua kita harapkan tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan juga dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, itu sedikit tentang keutamaan orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW dari sekian banyak tentunya. Maka amalan sunnah apapun, sekecil apapun amalan sunnah itu, jangan sampai kita lupa mengharapkan minimal 6 hal yang tadi. Kita mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan kemenangan. Kemudian kita mendapatkan hidayah dari melakukan sunnah sekecil apapun. Maka jangan meremehkan amalan-amalan sunnah. Kalau kita flashback ketika kita mungkin di SD, sering kita diajari sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Ini terkadang menjadi mindset kita sehingga banyak orang akhirnya meninggalkan sunnah karena mereka diajarkan dari kecil kalau meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa. Ini memang banyak kalau kita lihat di kitab-kitab fikih mengatakan hal demikian, cuman banyak juga dikoreksi oleh para ulama. Meninggalkan sunnah itu bukan tidak apa-apa. Meninggalkan sunnah sekecil apapun itu rugi. Kalau kita mindset kita seperti ini, maka kita tidak lagi bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan merugi. Ini mungkin definisi yang lebih tepat. Dari beberapa keutamaan yang telah kita sebutkan tadi, subhanallah sangat besar keutamaannya. Ya, minimal ketika kita melakukan apapun, minum misalnya dengan tangan kanan, kita harapkan semoga kita mendapatkan hidayah, semoga kita mendapatkan ampunan, semoga kita mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan lain sebagainya. Rasa harap ini penting jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi amalan yang kecil tetapi karena rasa harap kita kepada Allah besar, Allah jadikan amalan tersebut bernilai besar juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah makanya Allah katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh rasa iman dan rasa harap. Ini rasa harap itu penting. Kita membaca Al-Quran itu sunnah. Tetapi kita harapkan hidayah, harapkan rasa cinta, harapkan ampunan dari bacaan Al-Quran yang kita lakukan. Taib. Adapun sunnah-sunnah yang mungkin mulai banyak ditinggalkan bagi sebagian orang, ya bisa jadi jamaah yang di sini tidak meninggalkan, senantiasa melakukan. Ya. Kita tidak menggeneralisir seluruh kaum muslimin meninggalkan sunnah ini, ya. Melainkan sebagian. Ya.
Ya, sebagian mungkin Allah berikan taufik sehingga mereka senantiasa melakukan sunnah-sunnah yang kita akan sebutkan sekarang. Dimulai dari bangun tidur. Ibnu Abbas pernah tidur di rumah tantenya, salah satu istri Rasulullah, Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas melihat Rasulullah SAW ketika bangun tidur itu mengusap mukanya. Jadi Rasulullah sebelum berdiri, Rasulullah duduk terlebih dahulu, kemudian mengusap mukanya, kemudian membaca doa, Allahumma ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian Rasulullah baru berdiri. Kemudian apa yang dilakukan? Salah satu amalan yang mungkin ditinggalkan adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanfir thalatha fa inna syaitan yabitu ala khushumihi." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berwudu lalu beristinthar atau beristinsyak, mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali karena setan bermalam di batang hidungnya. Jadi kita setelah bangun tidur, usap muka, baca doa, kemudian berwudu, usahakan istinsyak 3 kali. Karena bisa jadi setan selama kita tidur bermalam di batang hidung kita. Dan salah satu sunnah ketika beristinsyak yang mungkin jarang dilakukan adalah wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Disuruh bersungguh-sungguh dalam beristinsyak dan berkumur-kumur. Ini yang mungkin jarang. Bagaimana bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan bagaimana bersungguh-sungguh dalam beristinsyak? Kalau bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur itu adalah kita masukkan air di mulut kita, kemudian kita kumur-kumur sebagaimana kita kumur-kumur ketika sehabis sikat gigi. Banyak orang ketika kumur itu cuma sekedar memasukkan air kemudian langsung memuntahkannya. Ini tidak sepenuhnya melakukan sunnah Nabi. Kumur-kumur di sini harus bersungguh-sungguh. Wabaligh, kata Rasulullah SAW, sungguh-sungguhlah kalian ketika berkumur-kumur, kecuali ketika berpuasa. Ya, berpuasa kita sekedarnya memasukkan kemudian mengeluarkan. Tetapi ketika tidak berpuasa, kita masukkan kemudian kita benar-benar kumurkan, ya, sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam mulut kita itu ikut keluar dari air yang telah kita keluarkan. Kemudian bagaimana bersungguh-sungguh ketika beristinsyak? Bersungguh-sungguh ketika beristinsyak ini adalah kita benar-benar memasukkan air itu ke dalam hidung kita, kemudian mengeluarkannya kembali. Bukan hanya sekedar memasukkan air itu pakai jari kita, ya, atau mungkin menghirupnya cuma sedikit, ya. Menghirup sampai atas kemudian mengeluarkan kembali. Inilah sunnah. Banyak orang mungkin ketika melakukan ini pertama kali akan merasakan sakit di hidungnya, tapi ketahuilah jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ini merupakan sunnah Nabi dan ini pasti banyak hikmah di dalamnya. Dan memang benar ketika para ahlinya, dalam hal ini adalah dokter-dokter, ya, banyak penyakit itu bersumber dari hidung. Orang menghirup virus dan lain sebagainya. Itu bisa hilang ketika kita senantiasa beristinsyak setiap hari. Kalau kita lakukan ini 5 kali, insya Allah tidak ada itu yang virus-virus bisa masuk ke dalam hidung kita atau diam di dalam hidung kita. Kemudian sunnah sebelum subuh, sunnah-sunnah yang mahjurah yang banyak ditinggalkan setelahnya adalah sunnah sebelum subuh. Terdapat 5 sunnah, di antaranya mungkin senantiasa kita kerjakan. Yang pertama adalah sunnah sebelum subuh ini Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan, bahkan meskipun beliau dalam keadaan safar. Rasulullah tinggalkan seluruh amalan-amalan sunnah atau seluruh solat-solat sunnah kecuali witir dan qabliyah subuh. Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Kita tahu, ya, fadilah dari 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur itu Allah haramkan baginya neraka, tapi Rasulullah tinggalkan itu ketika lagi
safar. Ya. Rasulullah katakan man hafadha ala arba'ati rakaat qabla dhuhri wa arba'at ba'daha haruma 'alan nar. Ini amalan sunnah jami'an Allah Azza wa Jalla, tapi kalau kita tidak lakukan kita rugi. Rasulullah katakan orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan baginya neraka. Ini pahala yang sangat besar jamaah. Allah haramkan kita tersentuh dari api neraka kalau kita rutinkan. Tapi Rasulullah tidak lakukan ini ketika lagi safar. Tetapi Rasulullah SAW tetap melakukan qabliyah subuh dan witir sebagai amalan salat sunnah beliau. Kemudian kedua, masih berkaitan dengan qabliyah subuh, Rasulullah SAW meringankan melakukan qabliyah subuh. Rasulullah tidak pernah membaca bacaan yang panjang ketika melakukan qabliyah subuh. Bahkan Aisyah ketika melihat Rasulullah SAW melaksanakan qabliyah subuh, Aisyah sampai bingung loh. Kok Rasulullah seakan-akan Rasulullah itu tidak membaca Al-Fatihah, saking ringannya sholat beliau. Banyak orang beranggapan karena qabliyah subuh ini pahalanya besar, ya. Rasulullah SAW katakan rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga mereka memperpanjang bacaan di sana. Tidak, ini justru menyelisih sunnah. Rasulullah sangat meringankan qabliyah subuh. Bahkan Rasulullah SAW mengkhususkan bacaan di dalamnya. Rasulullah membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ini kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagi yang belum melakukan maka lakukan. Khusus di qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib, Rasulullah khususkan bacaan. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Qabla al-zuhur, qabla subh, qabla al-fajr dan ba'dal maghrib. Kemudian ini yang mungkin jarang kita lakukan, mungkin bahkan tidak pernah. Sehabis Rasulullah melakukan qabliyah subuh, Rasulullah tidur. Rasulullah tidur. Ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, dan dijelaskan langsung juga melalui lisannya Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajr ittaja'a ala shiqqihi. Nabi SAW bila selesai mendirikan 2 rakaat salat sunnah fajar, beliau berbaring dengan bertumpu pada sisi badannya yang sebelah kanan. Rasulullah sendiri juga mengatakan idza shalla ahadukum rak'ataini qabla subhi falyattaji' ala yaminihi. Ya, jika kalian sudah melakukan salat sunnah 2 rakaat subuh, maka dia berbaring di sebelah kanannya. Ini sunnahnya, tetapi kita tidak mungkin melakukan sunnah ini kalau kita lakukan qabliyah fajar ini di dalam masjid. Tidak etis, tidak elok kita lihat ketika habis sholat sunnah qabliyah terus kita tidur. Itulah kenapa sholat sunnah ini dilakukan di rumah, dan ini memang petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah kita, dalam rangka kita menghidupkan rumah kita agar rumah kita tidak seperti kuburan. Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lakukan perbanyak amalan-amalan sunnah di sana, perbanyak membaca Al-Quran, salah satunya memperbanyak sholat sunnah. Rasulullah jarang sekali melakukan sholat sunnah di masjid, kecuali mungkin sholat sunnah yang memang dikhususkan seperti sholat khusuf, sholat gerhana, ya, atau mungkin sholat tarawih. Tapi ini juga ada khilaf antara ulama, mana yang lebih afdol, orang yang sholat tarawihnya di rumah sendiri atau berjamaah bersama keluarganya, atau sholat tarawih di masjid. Dan tidak sedikit ulama yang mengatakan sholat tarawih itu lebih afdal dilakukan di rumah. Jadi jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla,
Rasulullah SAW katakan, "Sallu ayuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena salat yang paling utama adalah salat di rumah kecuali salat wajib. Jadi dalam rangka ingin melakukan sunnah yang mungkin mulai ditinggalkan ini, yaitu tidur sebentar setelah melakukan salat qabliyah subuh, ya kita harus lakukan salat itu di rumah kita. Jangan beranggapan salat di masjid itu lebih utama untuk melakukan salat sunnah, tidak. Bahkan meskipun kita di haram, ketika kita di Mekah dan di Madinah, lebih utama kita salat di hotel-hotel kita daripada salat di Masjidil Haram. Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah tidak salat qabliyah subuh di Masjid Nabawi. Rasulullah salat qabliyah subuh di rumah beliau. Dan Rasulullah mengatakan ini lebih utama daripada salat di masjid. Jadi nggak apa-apa sesekali ya kita lakukan qabliyah subuh itu dalam rangka ingin menghidupkan sunnah ya. Di rumah, kemudian setelah itu kita istirahat sebentar, setel alarm 5 menit mungkin. Setelah itu kita biar gak ketiduran tentunya ya. Baru kita ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Kemudian jamaah yang berkala Allah Azza wa Jal, sunnah selanjutnya adalah sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah azan. Ada beberapa sunnah di dalamnya. Yang pertama, sunnah yang sudah masyhur, tentu kita mengulangi apa yang dikatakan muazzin, kecuali ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Sunnah yang mungkin jarang dilakukan adalah ketika muazzin berkumandang, itu kita diam, tidak atau stop mengerjakan hal-hal yang dapat melupakan kita atau melalaikan kita dalam menjawab azan. Apapun hal-hal yang melalaikan kita dari menjawab azan, kita stop. Jadi ketika azan berkumandang, kita jawab, ya kita diam. Kalau kita lagi ngobrol di tengah keluarga, maka kita diam. Ya, kita fokus menjawab azan. Sebagian orang mungkin melakukan ini. Kemudian di antara sunnah yang dilakukan setelah muazzin selesai azan, maka kita langsung bersolawat kepada Nabi sebelum kita berdoa. Biasanya ketika Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita langsung doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini ada sunnah mahjurah, ada sunnah yang terlupakan. Sunnahnya adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salat terbaik dan salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, salawat yang kita baca ketika kita tasyahud. Usahakan kita baca itu, atau kalau lebih ringan kita baca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu sudah cukup ya. Rasulullah SAW katakan, idza sami'tumul muadzin faqulu mithlu ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Jika kalian mendengar suara azan, maka bacalah seperti apa yang dibaca muadzin. Kemudian bacalah salawat untukku setelah muadzin selesai. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Potongan hadis ini sering kita dengar ya, yaitu sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Salawatlah kepadaku sekali, maka Allah akan balas 10 kali salawat. Ini mungkin sering kita dengar. Cuman penggalan hadis yang pertama kita jarang dengar. Kalau kita disuruh salawat setelah muadzin selesai azan ya, maka seharusnya ini yang pertama kali kita praktekkan sebelum kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada, dan ini penting juga karena ini balasannya adalah ampunan dosa ya. Rasulullah SAW katakan, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau mengatakan, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini sering kita baca ketika zikir pagi dan petang ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wa nabiyya, atau wa nabiyya wa rasula.
ini juga ternyata dibaca setelah azan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Apa ganjarannya? Ghufira lahu dzambu. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian sunnah-sunnah yang lain ya, salat sunnah 2 rakaat ini insyaallah semua kita lakukan. Kemudian kita baca doa bainal adzan wal iqamah juga kita lakukan ya insyaallah. Sunnah al-mahjurah selanjutnya adalah jamaah oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sehabis salat subuh, biasanya kan kita istighfar 3 kali. Khusus subuh ada amalan sunnah yang dilakukan sebelum istighfar, khusus salat subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla subha hina yusallim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala." Ketika setelah salam, Rasulullah langsung berdoa sebelum istighfar. Rasulullah apa doanya? Semua kita hafal insyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini khusus salat subuh. Jadi sebelum beristighfar kita baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, baru kita beristighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah, khusus salat subuh. Sebagian ulama mengatakan ini bisa ditunda setelah zikir yang biasa kita lakukan setelah sholat ya. Tapi sesekali kita lakukan ini karena ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah terkadang juga melakukannya langsung setelah salam. Kemudian sunnah selanjutnya adalah sunnah sholat menggunakan sandal atau sepatu. Ini kita lakukan tentu tidak setiap hari. Lebih-lebih kalau kita sholatnya di masjid yang memang sudah tersedia karpet, tidak mungkin kita lakukan dengan menggunakan sandal atau sepatu karena ini justru mengotori masjid. Tetapi sesekali kalau kita mungkin di luar atau mungkin ketika lagi berkemah naik gunung, kita nggak perlu melepas sepatu kita. Kita berwudu pun tidak perlu melepas sepatu. Ada di situ sunnah mengusap khuf, mengusap alas kaki yang kita lakukan, tidak perlu membasuh kaki sampai mata kaki. Ada sunnah mengusap khuf. Kalau kita pakai sepatu maka kita usap sepatu kita. Kalau kita menggunakan kaos kaki maka kita usap kaos kaki kita. Itu ada sunnah. Ini sebagian juga ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin hal ini dilakukan oleh orang-orang yang di negaranya itu memiliki suhu yang ekstrim, yang dingin, sehingga kalau dia lepas sepatunya dia akan kewalahan. Maka di sini ada kemudahan. Ketika berwudu dia tidak perlu melepas sepatunya, cukup dia usap di bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya. Rasulullah katakan, "Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Selisihilah kaum Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak sholat dengan memakai sandal dan sepatu mereka. Maka jamaah yang Allah, sesekali kalau kita di luar, gunakan sepatu kita, gunakan sandal kita ketika kita sholat, wajib ataupun sunnah. Bisa kita lakukan ketika sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kan kita di lapangan, maka kita nggak perlu lepas sandal dan sepatu kita, kita pakai. Tetapi kita pastikan terlebih dahulu sandal kita suci dari najis. Kemudian kita sholat di atasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sunnah al-mahjurah, dan sunnah ini Rasulullah sendiri yang mengatakan adalah Rasulullah sendiri yang mengatakan kalau sunnah ini akan mulai hilang dengan dekatnya kita dengan hari akhir. Semakin dekat kita dari hari kiamat, maka semakin hilang sunnah ini. Sunnah ini adalah menebarkan salam dari orang-orang yang kita ketahui dan orang-orang yang tidak kita ketahui.
kita ucapkan salam, kita tebarkan salam. Ini merupakan salah satu syiar agama kita yang sangat agung. Kita ucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Rasulullah SAW katakan, Iqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak kita kenal. Kalau kita pastikan, kalau kita bisa pastikan dia itu adalah orang muslim, dia pakai peci, mungkin terlihat dari dia jenggotan dan lain sebagainya, maka kita ucapkan salam kepada dia meskipun kita tidak kenal. Ini merupakan sunnah yang Rasulullah sendiri katakan akan mulai terkikis, mulai ditinggalkan ya, ketika sudah mendekati hari akhir. Sebagian orang bahkan subhanallah ya, berlaku aneh ketika dia mengetahui kalau itu bukan dari golongan dia tidak sapa, dia tidak salam. Naudzubillah. Oh, ini bukan dari jamaah pengajian saya cuek, saya tidak salam dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak yang buruk. Rasulullah katakan, min asyratis sya'ah an yamurra ar-rajul bil masjid la yusalli fihi wa an la yusallim illa ala man ya'rif. Salah satu tanda akhir zaman atau dekatnya hari kiamat adalah seseorang tidak salam kecuali kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Lebih buruk lagi, orang yang dia kenal dia tidak salam. Naudzubillah. Dia kenal, oh ini temannya dia tidak mulai dengan salam, selamat pagi kah atau halo. Ini kita tinggalkan, jangan kenal. Salam ini merupakan syiar Islam. Itu yang kita rasakan di Indonesia ini. Bahkan kepada orang-orang yang kita kenal sekalipun kita tidak mulai dia dengan salam. Ada dulu ketika awal di tahun ajaran pertama di Jordan dulu, sebelum pernah kita berdua ada sama teman itu jalan, kemudian ada teman-teman yang orang Jordan asli itu kita lewat saja gitu tanpa salam, langsung dia marah, salam alaina, salam kepada kita, karena memang sunnahnya orang yang jalan itu salam kepada yang lagi duduk. Orang-orang Arab itu kebiasaan mereka itu mereka merupakan aib bagi mereka kalau tidak saling berpapasan tidak salam. Ini subhanallah, ini merupakan kebiasaan yang baik bagi mereka ya. Jadi assalamualaikum. Ya, ketika siapapun yang kalau kita lihat dia ini dari tanda-tandanya mereka adalah kaum muslimin, maka kita salam kepada mereka. Sunnah selanjutnya jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, berkumpul jika makan makanan. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kita ini ketika makan kenapa jarang kenyang? Kalaupun kita kenyang sebentar lagi lapar lagi. Maka Rasulullah katakan, fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Jangan-jangan kalian mungkin ketika makan itu berpencar, tidak bersama-sama. Qalu na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, ketika kita makan kita berpencar, satu yang di sana, satu di sana. Maka Rasulullah katakan, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarik lakum fi. Berkumpullah kalian pada makanan kalian untuk makan bersama dan sebutlah nama Allah, niscaya kalian akan diberkahi. Dan salah satu bentuk makan bareng itu adalah makan di wadah yang sama, di nampan yang sama. Ini yang mungkin kalau makan bareng sekeluarga mungkin sering, tapi kalau makan di wadah yang sama ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah SAW katakan, ahabbat ta'am ilallah, sebaik-baik makanan atau makanan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ma kathurat alaihil aidi, adalah makanan yang dimakan oleh banyak tangan ya. Tentu ini tidak bisa dilakukan kalau tidak satu nampan bareng-bareng. Ini yang kita dapati kalau kita umroh jamaah jalan. Di setiap restoran itu pasti restoran kebanyakan bukan yang di dekat-dekat Nabawi atau di dekat-dekat Masjidil Haram ya, karena biasanya tidak ada di sana, apalagi di mall ya. Pasti mereka menyediakan meja. Tapi kalau kita jauh sedikit dari Masjid Nabawi atau dari Masjidil Haram, itu biasanya restoran-restoran di Madinah, Mekah itu lesehan.
Ya, disekat-sekat kemudian lesehan, ketika makanan datangnya dengan nampan yang besar. Hal ini masih dilakukan di bangsa-bangsa Arab. Mereka, kalau ini mungkin kita tidak bisa lakukan mungkin di ketika ada acara di masjid atau acara di gedung, minimal kita lakukan di rumah kita bersama anak-anak kita, bersama istri kita, makan dengan satu nampan rame-rame. Ya, insya Allah ini lebih berkah. Ahabbut ta'am ilallah ma kathurat alaihil aidi. Makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah makanan yang dimakan oleh banyak tangan. Kemudian jamaah kita lanjut yang mungkin ini sebentar lagi syuruk soalnya. Salah satu makanan yang terbaik yang Rasulullah ketika makan atau meminum hal tersebut, Rasulullah tidak pernah meminta doa agar diberikan lebih baik, karena memang itu Rasulullah katakan itu adalah makanan terbaik, yaitu susu. Ya, susu ini Rasulullah katakan berupa, karena dia mengenyangkan juga, bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga. Ya, karena mungkin banyak vitamin atau banyak kandungan-kandungan di dalamnya, sehingga susu itu kata Rasulullah juga mengenyangkan. Ya. Ada beberapa sunnah ketika kita minum susu. Ya. Termasuk mungkin yang hobi ngopi, yang susunya dicampur sama kopi. Ya, kita lakukan sunnah ini. Yang pertama adalah ketika kita dihadiahi susu, itu tidak boleh ditolak. Ini salah satu hadiah yang tidak boleh ditolak. Ada 3. Salatsul turat al-wasaid wad-dihni wal laban. 3 hadiah yang tidak boleh ditolak adalah, yang pertama adalah bantal, yang kedua adalah minyak wangi, parfum, dan yang ketiga adalah susu. Ketika dihadiahi maka tidak boleh ditolak. Kemudian sunnah selanjutnya adalah Rasulullah katakan, "Madmidu minal laban fa inna lahu dasaman." Setelah minum susu itu kita disunnahkan untuk berkumur-kumur. Ya. Karena Rasulullah katakan, "Fa inna lahu dasaman." Karena di dalam susu itu terdapat lemak. Ya. Tentu kita lakukan ini sekali lagi mengharap minimal 6 hal yang tadi kita sebutkan di pertama, bukan karena gigi kita nggak nyaman dan lain sebagainya. Kita kumur setelah minum susu karena ingin mengikuti sunnah Nabi. Ya. Kemudian ada doa khusus ketika meminum susu. Rasulullah SAW ketika makan makanan atau minum minuman, Rasulullah katakan, Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami terhadap apa-apa yang kami makan, dan rezekikanlah kami yang lebih baik dari ini. Apapun makanan, apapun minumannya, Rasulullah doa seperti ini, Allahumma barik lana fi, Allahumma rzuqna khairun minhu. Tetapi kecuali susu. Apa doanya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami dari makanan, dari susu ini, dan karunikanlah kami lebih banyak dari yang ini. Rasulullah tidak mengatakan warzuqna khairun minhu, rizkikanlah kami yang lebih baik darinya, karena Rasulullah katakan ma yujzu minat ta'am wasyarab illa laban. Aku tidak tahu satupun yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan susu ini makanan dan minuman yang terbaik. Ya. Makanya ketika Rasulullah sehabis makan dan minum susu, Rasulullah tidak mengatakan Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Tidak mengatakan demikian, melainkan wazidna minhu. Ya, perbanyaklah kami dengan susu ini. Banyak sekali keberkahan, ya, jamaah oleh Allah Azza wa Jalla yang terdapat di susu. Salah satunya disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu.
nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang keluar antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jal lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan illa al-haram. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, pasti juga menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua. Penyakit tua tidak ada obatnya. Fa'alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kalian meminum susu sapi. Fa innaha tarummu min kulli syajar. Karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Ya. Susu juga merupakan bagian dari obat-obatan. Ya. Dan ini hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Dan kita minum jamaah milik Allah Azza wa Jal dengan 3 nafas. Ya. Terkadang kalau kita haus itu kita langsung gelek-gelek sampai sekali nafas selesai. Disunahkan kita minum dengan 3 nafas. Rasulullah katakan innahu arwa wa abra wa amra. Sesungguhnya itu lebih menjadikan haus cepat hilang, kemudian bisa juga lebih nyaman dan lebih lepas. Ya. Seseorang yang minum dengan 3 nafas. Jadi minum sebentar, sekali teguk, 2 kali teguk, lepas lagi bernafas, minum lagi, lepas bernafas, kemudian minum lagi sampai 3 kali. Ya. Itu sunnah yang mungkin jarang yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Masih banyak sunnah sebenarnya yang ana tulis di sini. Ya. Mungkin insyaallah di lain kesempatan kita bahas. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Kalau ingin ada yang ditambahkan mungkin tafadhal.